Halo, saya Abdul Jabar, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, jurusan Teknik Sipil tahun 2021. Di video kali ini, saya sedang melaksanakan tugas ujian tengah semester 3, mata kuliah kepemimpinan, yang dibimbing oleh dosen Pak Muhammad Hatta Fahamsah. Di sini saya akan membahas materi tentang revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Revolusi industri sendiri merupakan sebuah perubahan besar yang terjadi pada cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada dan cara dalam menciptakan sebuah produk. Dengan adanya revolusi ini, banyak sektor seperti transportasi, pertanian, teknologi, dan pertambangan hingga manufaktur yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut berdampak besar pada kondisi sosial, ekonomi, hingga budaya di seluruh dunia. Berikut perjalanan revolusi industri 1.0 hingga 4.0. Dimulai dari revolusi 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Revolusi industri 2.0. Kemunculan revolusi industri ini terjadi pada awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ditandai adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi telah digantikan dengan adanya tenaga listrik. Revolusi 3.0. Kemunculan revolusi industri 3.0 yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Berdasarkan sosiolog Inggris yaitu David Harvey yang mengemukakan cara pandang mengenai revolusi industri yang terjadi di masa sebagai sebuah proses penempatan waktu dan ruang yang semakin terkompresi. Revolusi industri 4.0 yang terjadi pada abad ke-21 merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat sehingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Sekarang kita sudah mulai masuki revolusi industri ke 4.0 dan ini sangat berbeda dengan yang sebelumnya, di mana kita akan mendesain dunia dan mengubah realitas di sekitar kita dengan cara perubahan secara atom dan molekul, perubahan secara nanoteknologi, ditambah dengan segala sesuatu di dunia yang terkoneksi dengan internet. Di revolusi 4.0, semua menjadi transparan. Perbedaan suatu produk atau servis dengan produk servis lainnya akan terlihat jelas dan hanya yang terbaiklah yang akan bertahan. Apa hubungannya revolusi industri ini dengan kepemimpinan? Di revolusi 1.0, pemimpin karismatik hadir. Max Weber, sosiolog Jerman, berbicara karismatik adalah berkah dari Tuhan yang tidak dapat dimiliki oleh orang biasa. Lalu, di revolusi industri 2.0, pendekatan ilmiah merupakan salah satu metode pertama dari pekerjaan terorganisir dan dapat menghasilkan penghematan. Di revolusi 3.0, pemimpin yang mentransformasi mencari potensial yang ada dalam pengikutnya, yang selalu melibatkan seluruh pengikutnya, akan selalu hadir. Lalu, di revolusi 4.0, pemimpin dengan ide inovatif, kreativitas, dengan mengambil keputusan sangat cepat menjadi hal penting karena semua bergerak secara cepat. Nah, dari video kali ini saya akan membahas pengalaman saya di sebuah organisasi. Oke, karena saya bekerja juga di sebuah organisasi jasa konstruksi yang berdiri sudah berjalan lebih dari 61 tahun. Di organisasi ini kami bergerak bersama dari struktur yang paling kecil yaitu tingkat kabupaten kota, lalu ke provinsi di BPD, lalu ke pusat, badan pimpinan pusat yang ada di nasional. Ya, nama organisasinya adalah Gapensi, Gabungan Pelaksana Jasa Konstruksi Indonesia. Banyak yang saya pelajari selama saya berada di organisasi ini. Bagaimana memperdayakan sumber daya manusia, teknologi, mencari inovasi baru untuk dapat bekerja sama dari titik terbawah hingga ke pusat dengan tujuan yang sama, ke arah yang lebih baik.
Menyambung di pembahasan pertama tentang revolusi industri. Hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, dipaksa ataupun tidak, kita sudah masuk ke industri 4.0. Responsif menjadi sangat penting karena peluang yang hanya sedikit tanpa adanya respon yang baik akan lepas begitu saja. Dengan ada teknologi yang sangat canggih seperti ini, sebaiknya kita mengikutinya. Semoga hadirnya revolusi 4.0 dapat banyak bermanfaat untuk manusia, yang dapat membantu pekerjaan manusia lebih cepat juga. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang kekurangan yang disampaikan, dan mohon maaf dan dimaklumi jika ada kesalahan. Terima kasih. Selamat malam.